Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, pada sore hari ini saya membawa catatan tentang Nabi Sulaiman sudah ada sebelum langit ini tercipta. Disebutkan di dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 22. Aku sudah ada sebelum bumi ini ada, kata Salomo dalam kitab Amsal pasal 8 ayat 22. Nah, kemudian ada tentang batu Hajar al-Aswad. Rupanya batu Hajar al-Aswad itu sudah disebutkan juga di dalam kitab Joshua pasal 24 ayat 27. Dinyatakan, sesungguhnya batu Hajar al-Aswad inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Dalam bahasa Inggrisnya dinyatakan, behold, this stone will be witness against us, for it has heard all the words of the Lord which he spoke to us. Sesungguhnya batu inilah yang akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkan di hadapannya. Nah, jadi batu Hajar al-Aswad, batu Ka'bah, itu besok untuk menjadi saksi di akhirat bahwa kita pernah ke sana dan pernah menunaikan haji, melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak Ibu serta saudara sekalian. Kemudian kita mari memandang kepada diri kita sendiri. Karena ada firman Allah di dalam surat Fussilat surat 41 ayat 11 dinyatakan, summastawa ilas samai wahia dukhan. Allah waktu menciptakan langit dan bumi itu awalnya merupakan asap. Nah, ayat 53-nya menyatakan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq awalam yakfi birabbika ala kulli syai'in syahid. Artinya Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di ruang angkasa, dan pada diri kamu sendiri, sampai kamu menyaksikan akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mari kita melihat kepada diri kita sendiri. Diri kita penuh dengan kelemahan dan bisa kita perbaiki. Kelemahan orang Indonesia itu menurut wartawan senior Muhtar Lubis menyatakan bangsa Indonesia itu kelemahannya suka mengulur-ngulur waktu, dan kemudian kalau sudah naik tidak mau turun. Itu masih dekat. Nah, ada apa? Tolong juga jam 2.30 saja. Orang itu masih siap-siap katanya. Iya, sekarang berangkatnya. Oma, kita ke rumah Bu Dewi dulu 2.30 baru ke sana. Ah, ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Satu, bangsa Indonesia itu suka mengulur-ngulur waktu. Yang kedua, kalau sudah naik menjadi pemimpin tidak mau turun lagi. Yang ketiga, sering ditipu orang secara tidak sadar, juga menipu orang lain secara tidak sadar. Kemudian yang keempat, jumlah masyarakat yang mayoritas di dalam jumlah tapi merupakan minoritas dalam bidang ekonomi. Sebaliknya, orang-orang Cina mayoritas dalam bidang ekonomi, dia adalah mayoritas dalam bidang ekonomi tapi
minoritas dalam bidang jumlah penduduk khusus di Indonesia. Kemudian yang kelima yaitu masyarakat pribumi sering dimarginalkan, direndahkan. Kalau zaman Belanda, mula-mula orang bangsa Belanda, kemudian orang-orang Cina, suku asing, dan kemudian barulah yang lapisan ketiga bangsa pribumi bersama dengan keturunan Arab. Nah, di situ kelas 1, kelas 2-nya terjadi di zaman Belanda itu. Dan kemudian nasionalis lebih dekat ke ateis dibandingkan dengan agamis. Jadi orang nasionalis itu, termasuk partai-partai nasional itu, coba ditanya mana dia dekat kepada agamis daripada sekularis. Dia lebih dekat kepada sekularis. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ke-6, pemuka-pemuka organisasi Islam sering memusuhi Islam itu sendiri. Seharusnya dia yang membela, justru dia sendiri yang merendahkan Islam. Nah, termasuk organisasi Islam memusuhi orang Islam sendiri, memusuhi kiainya. Nah, banyaknya yang ke-8, banyaknya orang-orang munafik. Ya. Nomor 1, suka mengulur-ngulur waktu. Nomor 2, kalau sudah naik jadi pemimpin tidak mau turun lagi. Yang ketiga, ditipu secara tidak sadar, juga menipu secara tidak sadar. Yang keempat, mayoritas di dalam jumlah tapi minoritas dalam bidang ekonomi. Yang kelima, selalu dimarginalkan, dipinggirkan. Yang keenam, orang-orang nasionalisme itu lebih dekat kepada ateis daripada agamis. Yang ketujuh, pemuka organisasi Islam yang diharapkan membela Islam justru selalu merendahkan dan merugikan Islam itu sendiri. Yang ke-8, banyaknya orang-orang munafik. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, Indonesia ini mudah dijajah oleh Belanda karena memanfaatkan orang-orang munafik. Kapan orang itu bisa menjadi munafik? Apabila dapat bayaran. Masya Allah. Bayaran bisa berupa jabatan, bisa berupa sogokan, bisa berupa keuangan, dan banyak sekali caranya. Nah, demikianlah, semoga Allah meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.